Oke, kita mulai dulu pendahuluan dulu ya. Pendahuluan Recording masalah in progress. suara saya suara saya terdengar suara ya. Suara saya terdengar. Oke, Halo jadi Bapak, ya makasih. Jadi kita mulai bahwa kosmetik atau kosmetik itu kosmetik adalah satu kosmetik yang mengandung obat ke dalamnya ditambahkan bahan aktif tertentu seperti antibakteri, anti jerawat, anti katal, anti produksi keringat, anti ketombe dan lain-lain dengan tujuan profilaksis, infeksi, terapi, dan jenisnya. Ini inti prinsip dari kosmetik ya. Peraturan yang mengatur tentang kosmetik di Indonesia, Undang-Undang 36 tentang kesehatan, Permenkes 1175, Pendahulu tentang izin produksi kosmetik. Ini yang lama-lama dulu yang baru-baru gitu ya. Masih ada tahun 24, 23 masih ada tapi belum kita masukkan ya. Tahun 2010 tentang notifikasi kosmetik, peraturan BPOM tahun 2010 tentang persyaratan teknis kosmetik, BPOM tahun 83 tentang kriteria tata pengajuan notifikasi kosmetik, dan peraturan BPOM tahun 2011 tentang persyaratan teknis bahan kosmetik dan seterusnya. Ini kira-kira yang sering terjadi karena kita kosmetik tadi kan kosmetik adalah kosmetik tapi juga berfungsi sebagai obat ya, atau kosmeseutik. Obat salah satunya adalah kelainan pada manusia itu yang sering terjadi ada banyak sekali, salah satunya misalnya penuaan dini termasuk jerawat, hiperpigmentasi, ketombe, sebenarnya kerontokan rambut, bekas luka atau namanya apa namanya luka itu namanya lupa saya, bekas luka yang sering nggak sembuh-sembuh itu loh. Kita ada yang warna hitam gitu loh. Keloid ya, keloid itu ya termasuk kelainan dan seterusnya. Minimal ada 7 lah yang poin-poin itu. Kelainan kelainan kulit Pak, kelainan kulit yang tidak dapat sembuh hanya dengan kosmetik biasa. Namun terlalu ringan untuk sembuh dengan pengobatan sehingga diperlukan sediaan kosmetik atau kosmetik. Kosmetik umumnya dibagi 3 yaitu kosmetik untuk mengatasi penuaan kulit, anti aging lah, premature aging, dan kosmetik untuk mengatasi kelainan kulit terutama jerawat dan noda hitam, plek atau keloid atau jerawat. Jadi kosmetik untuk mengatasi kelainan kulit, kepala dan akar rambut, misal ketombe, dandruff, kulit kepala berminyak, seborrhea, berminyak ada sering-sering itu kulit yang berminyak sehingga sering kotor itu dan jadi apek rambutnya itu, dan kerontokan rambut atau botak ini sering terjadi pada kelainan pada manusia. Persyaratan kosmetik ada 7 yang minimal, yaitu tidak boleh mengandung lebih dari 5% bahan aktif, jadi tidak boleh eh, yang tinggi-tinggi, jadi harus penuhnya kompatibel dengan kulit, jangan tidak kompatibel, jangan merusak kulit. Bahan pembawa harus mampu melarutkan atau mendeskripsikan bahan aktif secara baik. Yang keempat ini adalah bahan dasar dipilih sebaik mungkin, memungkinkan bahan aktif tetap efektif selama mungkin. Baiknya lama. Yang 5, bahan dasar harus membantu penetrasi bahan kulit, jadi harus bisa membantu lah karena yang ke dalam kulit misalnya jerawat itu kan susah sekali dalam kulit. Lalu yang keenam, bahan dasar harus mempertinggi efektivitas bahan aktif, misalnya emolien untuk vitamin A. Yang 7, bahan dasar harus menarik, tidak gelap, tidak lengket, dan tidak memiliki bau yang tidak sedap, jangan ampok. Nah, kita menggunakan parfum yang ampok masih tidak enak ya. Kalau kita untuk penelitian itu rata-rata masih ampok, bukan yang belum dikonsumsi sehingga
baunya ampek ya, ya dari produksi-produksi anak skripsi itu. Bahan yang sering digunakan dalam kosmetik adalah vitamin, hormon, peptid protein, klorin, betain, derivat dari garamnya, sulfur, bahan-bahan iritan, alantoin, dan azilen. Gitu. Salah satu intinya bahwa banyak sekali bahan-bahan yang iritan ini sering digunakan untuk mengobati, misalnya untuk mengobati panu. Itu panu kan susah sekali, harus dikerok. Biasanya diberi asam salisilat yang 5% itu biasa bisa nanti bisa lepas, tapi merusak kulit, tapi lama-lama bisa. Bahan yang sebelumnya diizinkan kemudian dilarang. Diamin, eh, vanil, vanilendiamin, hidrokinon, sekarang ya, fenol dan garam alkalinya, betasetat, solvent reduan, DNC brown, asid urein 24, metilen klorin, diklormetan, juga banyak kan ya, DNC, solvent, dan vitamin K, atau renadian, dulu masih vitamin K bisa beto renadian. Obat kosmetik dan kosmetik. Obat ditujukan untuk mengurangi, merawat. Kemarin dosen sebelumnya siapa ya, dosen sebelumnya nih ya? Ini siapa dosen sebelumnya ya? Sebelum UTS siapa? Sebelum UTS. Bu Nindya sama atau siapa? Lupa saya. Pak Pak Anu ya. Pak siapa? Lupa saya. Ada Mika, Pak. Pak Jatmika terus dua tuh. Pak Dias terus apa? Pening ya. Nindya. Bu Nindya. Lupa kabeh piye. Oke. Obat ditujukan untuk mengurangi, merawat, mencegah penyakit dengan mempengaruhi struktur dan fungsi manusia. Kosmetik adalah produk kan untuk kecantikan, meningkatkan daya tarik, dan mengubah penampilan. Sedangkan kosmetik adalah produk kosmetik yang mengandung bahan aktif biologis yang memiliki manfaat terapeutik pada permukaan yang dikenakan ya, pada permukaan yang diterapkan, yang dikenakan ya, gitu ya. Istilah kosmetikal atau kosmeseutik. Pertama kali oleh Albert dari USA pada tahun 1984 yang merujuk pada zat memberikan manfaat baik sebagai kosmetik dan terapi. Kosmetik adalah produk yang digunakan pada kulit yang bukan untuk tadi daya tarik dan mengubah penampilan. Tapi istilah kosmetik ini tidak dikenal oleh FDA. Di Indonesia pun belum ada itu. Di Indonesia pun belum ada. Ini belum dikembangkan, belum dipisahkan antara kosmetik dan kosmetik. Jadi masih sama, masih 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 dikelompokkan dalam kosmetik itu. Tapi malah di produsen malah menguntungkan ini kan, kalau dimasukkan dalam obat kan mahal banget ya. Jadi biayanya harus mahal banget. Tapi kalau untuk kosmetik kan lebih ringan, kira-kira ya. Jadi ya kita untung dengan di Amerika belum masukkan, tapi itu. Indonesia juga belum ya, masih kosmetik. Tapi sama, tapi hanya kita harus mempelajari hal-hal yang ke depan akan berkembang, yaitu obat-obat kosmetik untuk pengobatan. Obat ditujukan untuk mengurangi, merawat, dan mencegah penyakit dengan mempengaruhi struktur dan fungsi tubuh manusia. Maksudnya ya. FDA, Drug
Kosmetik X, FDA dan Stephen X membedakan antara kosmetik dengan berdasarkan kegunaannya dan kemampuannya mempengaruhi fungsi dan struktur tubuh manusia. Kosmetik di Jepang, Amerika, dan Eropa. Di Federal Food Drug Act tidak mengenal istilah kosmetik. Industri menggunakan istilah ini untuk produk kosmetik yang memiliki kegunaan untuk kesehatan atau kegunaan seperti obat. Di Amerika hanya mengenal dua, yaitu obat dan kosmetik. Bila produk memiliki sifat khasiat, maka ditulis sebagai obat. Jadi tidak ada kosmetikal di dalam peraturan di Amerika. Jarang, tidak apa-apa. Kosmetik dan obat. Eh, Misalnya ini santan produk, es kosmetik, but sun cream produk, ekstrak. Jadi sana dimasukkan kosmetik atau obat. Jadi agak kisru juga ini ya. Deodoran, kosmetik, sedangkan antiperspiran, obat-obat antiperspiran itu obat bau, itu obat kelek itu ada sebagai obat. Sampo es kosmetik, obat anti dandruff. Kalau yang anti itu adalah sampo yang untuk yang itu yang untuk anti dandruff biasanya ada shampoo itu, tapi obat. Jadi sana hanya dua. Hair bulking product is a cosmetic, but hair growth product is a drug. Jadi mouthwash is cosmetic, but anti gingivitis mouthwash is drug. Jadi sangat sempit sekali bedanya ya untuk di Amerika. Kosmetik dan obat. Skin product to hide acne is cosmetic, but anti-acne product is drug. Jadi agak itu kisru nih. Antibakterial, deodoran, soap is a cosmetic, but an antibakterial, anti-infective soap seperti itu asepso itu ya, is drug. Skin moisturizer is a cosmetic, but a wrinkle remover is drug. Itu obat anti keriput itu adalah obat. A lip softener is a cosmetic, but a product for peptide lips is a drug. Jadi sangat sangat susah bedakan. USA dan Eropa tidak mengenal istilah kosmetik dalam undang-undang. Di Jepang diizinkan kosmetik mengandung bahan aktif secara farmakologi asalkan terapi efeknya sederhana dan produknya terbukti aman. Di Eropa hanya mengenal kosmetik dan obat, tidak ada kosmetikal. Akan tetapi di beberapa produk dalam regulasi Eropa termasuk kosmetik, tapi dalam regulasi kosmetik masih belum belum populer ya. Di regulasi Jepang terdapat obat kuasi. Kebanyakan produk tidak merupakan obat murni, obat murni ya. Kosmetik murni tapi campuran banyak campuran ya. Kategori yang disebut cosmetical adalah quasi drug atau obat kuasi. Amerika termasuk obat contohnya sunscreen di regulasi Eropa termasuk kosmetik, di regulasi Amerika termasuk obat, yaitu produk anti perspirasi, sampo, dan jenderal. Ini sangat-sangat sedikit, jadi tipis bedanya ya. Regulasi USA. Di Amerika, retinol vitamin A dapat dijual sebagai kosmetik dengan produk oksidasinya asam retinoat diatur sebagai obat. Contoh lain adalah teofilin dideteksi sebagai obat, tapi dalam sebagai kosmetik dan sebagai formula topikal sebagai anti cellulite. Kosmetikal di Indonesia. Definisi obat menurut kebijakan obat nasional
Departemen Kesehatan tahun 2005 merupakan sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penyerahan dan diagnosis, pencernaan dan penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi. Kosmetik menurut Permenkes 445 tahun 8. Kita ulang lagi ya, jadi daya tarik mengubah sama ya. Kosmetikal tidak ada di regulasi Indonesia, Amerika, dan Eropa. Produk kosmetik harus masuk ke dalam kosmetik, masuk dalam kosmetik atau obat. Tidak bisa masuk dalam setengah kosmetik dan setengah obat kosmetikal. Harus yang menarik di Indonesia, kasus yang menarik di Indonesia tentang penggunaan hidrokinon. Dahulu hidrokinon masih boleh dalam kosmetik, tapi sejak tahun 2008 jarang sehingga satu harus masuk ke dalam obat. Hidrokinon itu pemutih, pemutih kulit harus masuk dalam kategori obat. Cara pandang industri kalau boleh milih akan lebih memilih produk kosmetik dibandingkan dalam obat karena kosmetik lebih murah, lebih promosinya lebih yang penting kemasan kalau kosmetik. Dalam dalam ranah obat maka dampaknya sangat banyak mulai dari registrasi, pemenuhan CPOB, uji stabilitas dan lain-lain. Dampak itu mengakibatkan pengeluaran uang yang banyak sekali. Masih dalam ranah kosmetik mengizinkan adanya kebebasan di mana tidak ada kewajiban-kewajiban regulasi seperti di CPOB. Ini kalau itu ya masalah pengertian dari kosmetik. Sekarang kita anu dulu, kita beri masih berkolaborasi. Mungkin karena ini saya agak terlambat, mungkin kita akhiri dulu aja ini ya Mbak ya. Gimana kalau kita akhiri aja ya? Halo? Kalau kita akhiri aja gimana? Besok saya tadi lupa tadi ya. Halo? Belum berkolaborasi? Kita bahas masalah penyakit kulit dulu ya. Kita bahas masalah penyakit kulit. Halo? Kok nggak ada suaranya ini? Dan beberapa penyakit yang mungkin terjadi dan pengatasannya. Ini misalnya ini pendalaman masalah kita di kulit. Ya, kita tahu bahwa di kulit itu ada melanin. Melanin berwarna hitam kulit ya. Ini disintesis di melanosit. Dan yang mengolah itu adalah mesinnya itu namanya melanosom. Kalau tempatnya pabrik namanya melanosit. Yang diproduksi adalah melanin. Yang memproduksi adalah melanosom. Jadi itu melanosim itu satu warna. Melanosit berwarna bentuk. Semua manusia sebenarnya sama jumlah melanosit pabriknya itu sama ya. Namun hasilnya yang berbeda-beda. Kalau mungkin di Eropa yang putih, di China jadi kuning, Indonesia coklat, Afrika hitam itu karena sudah tergantung jumlah. Kalau kita sering panas, maka di Eropa ya sangat dingin. Sehingga yang di Afrika panas maka hitam, kalau di Indonesia ya panas ya dingin maka coklat. China juga sering dingin maka dia itu. Karena itu sudah melekat di DNA, jadi sudah masuk gen, jadi sangat susah sekali untuk merubah warna-warna. Tidak semudah balik tangan warna-warna kulit. Jadi proses fermentasi pada kulit, proses itu transfer dan transfer ke keratinosit sekitar melanosit. Produksi melanin di dalam melanosom di melanosit. Jadi melanosit adalah tempatnya atau sit lainnya lah. Melanosom yang pabriknya, yang ngolah, lalu produksinya adalah mesinnya dan produknya adalah melanin.
sintesis dari pewarnaan kulit itu karena dari sebenarnya dari asam amino ya, asam amino tirosin. Namun di tubuh kita itu ada tirosinase, masih muda bisa banyak, maka menjadi dupa. Dupa nah benar sekali. Ada lagi ada tirosinase lagi menjadi dupa-quinon atau quinon biasa lagi ya, tirosinase menjadi dupa krom. Dupa krom nanti itulah yang paling penting. Ada glutathione dari sistem dopa jadi fenilmelanin, pheomelanin, itu kuning merah. Jangan nanti kalau warna hitam ada DHI, warna hitam jangan nanti ada DHI CA, yaitu melanin coklat seperti orang-orang Indonesia atau menjadi eumelanin. Eumelanin itu antara hitam dan coklat. Berarti ada tiga ini, DK atau DHI. Kalau DHI saja menjadi hitam, DHI-CA menjadi kalau sustainable dopa atau ada glutathione, nanti glutathione itu sangat penting tubuh kita ya, karena bisa mencetak warna-warna kulit. Proses pigmentasi warna kulit, yaitu antika aksid, fosforid, transfer kromosom, aksid, aksid, bagaimana dalam saya. Faktor pengaruh enzim tirosinase yaitu adanya matahari. Yaitu. Ini yang paling penting, jadi hati-hati matahari, sehingga kita nggak boleh selalu terik panas kena matahari ya. Oke, untuk hari ini terakhir aja ya. Untuk ini karena saya telat tadi ya.